Ini adalah Toyota Avanza. Loh, Avanza kok kayak gini? Nah, soalnya ini adalah Avanza yang benar-benar full baru. Dari eksteriornya baru, interiornya baru juga. Fiturnya sekarang jadi jauh lebih banyak. Mesinnya baru juga. Pokoknya benar-benar semuanya full baru. Pasti penasaran banget kan? Buat detailnya, simak di 10 Amerika dari Toyota Avanza. 1. Avanza generasi ketiga. Avanza yang kalian lihat ini adalah Avanza generasi yang ketiga. Buat refresh lagi, yang generasi pertamanya keluar di akhir 2003 dulu, yang kedua di tahun 2011, dan yang ketiga ini di tahun 2021. Generasi ketiganya ini juga loncatnya bener-bener jauh ya. Dari platformnya yang sekarang udah nggak lagi tuh pakai unibody alias campuran monokok dan leather frame kayak dulu. Dari transmisinya yang sekarang otomatisnya akhirnya beranjak pakai CVT. Dari penggeraknya yang sekarang akhirnya pindah ke penggerak roda depan. Dari dimensinya yang gak lagi kecil karena emang gak kayak di generasi awalnya dulu pas Avanza masih santai main sendiri di kelasnya. Kompetisi di kelas low MPV ini sekarang bener-bener luar biasa ketat dengan hadirnya R3, Mobilio, dan tentunya pesaing terberatnya Expander. So, kita penasaran banget gimana respon masyarakat Indonesia pas ngeliat MPV sejuta umat kesayangannya ini berubah banget. 2. Varian dan warna. Varian utama Avanza ada 3 ya, 13E, 15G, dan 15G TSS. Nah, yang 13E cuma ada pilihan dengan transmisi manual aja. Sedangkan yang 15G ada pilihan transmisi manual dan otomatis. Yang 15G TSS atau ada Toyota Safety Sense-nya hanya tersedia dengan transmisi otomatis aja. Nah, pilihan varian ini unik nih. Soalnya selama ini Avanza yang paling laku di Indonesia adalah varian bermesin 1300cc tapi yang tipe G. Jadi 1300cc yang tengah. Nah, kali ini mesin 1300cc-nya hanya tersedia dengan tipe paling bawah aja alias tipe E. So, kelihatannya Toyota mau ngedongkrak pembeli Avanza biar geser ke mesin 1500cc-nya. Kayak sebelumnya ada Veloz juga. Tapi kali ini Veloz benar-benar dijadiin tipe terpisah dari Avanza ya. Karena bedanya luar biasa jauh. Ada videonya sendiri tuh, tonton dulu aja. Pilihan warnanya ada 5 ya. Putih, silver, silver keunguan, abu-abu, dan hitam. 3. Pilihan mesin. Kayak sebelumnya, Avanza ada 2 pilihan mesin, 1300cc dan 1500cc. Kode mesin yang dipakai juga sama sekilas ya. Yang 1300cc 1 NRVE dan yang 1500cc 2 NRVE. Tapi layout mesinnya beda karena sekarang setiap varian Avanza jadi penggerak roda depan. Yes, jadi nggak ada lagi tuh gardan buat transfer energi ke belakang. Nah, rotasi mesin ini juga nih yang bikin kabinnya jadi luas. Tapi rasanya gimana dipakainya? Awet atau enggak? Kita tunggu nanti aja ya. Oke, detail mesinnya yang 1300cc tenaganya 97 HP atau 98 PS dan torsinya 122 Nm. Tentunya ini sama persis dengan Xenia yang 1300cc. Tapi Avanza 13 ini sekarang hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual aja. So, kalau mau yang transmisi otomatis harus beranjak ke varian 15. Yang 1500cc tenaganya 104 HP atau 106 PS dan torsinya 137 Nm. Entah gimana, ini bisa beda 1 HP dan 1 Nm lebih rendah dibanding mesin 15 yang sama yang dipakai di Xenia. Sedangkan kalau dibanding kompetitor 1500cc kayak Expander dan R3, tenaga dan torsinya cenderung mirip lah. Nah, kalau dibanding Mobilio baru beda agak jauh ya tenaganya. Transmisi yang 1500cc manualnya 5 percepatan. Otomatisnya sekarang jadi CVT. Yes, diganti sudah tuh transmisi torque converter jadul 4 percepatan yang ada di Avanza dari waktu awal meluncur itu. Tapi sebaik apa sih CVT ini? Ya kita tunggu aja pas sudah ngetes lengkap lah ya daripada asal spekulasi. Anyway, ini bisa masukin ke mode S transmisinya dan simulasiin perpindahan gigi manual ya. Tapi beda dari Veloz, di Avanza 15 ini nggak ada pilihan mode berkendara. 4. Dimensi bertambah jauh. Berakhir sudah tuh era Avanza jadi yang paling bantet di kelasnya. Dimensinya Avanza baru ini dari setiap sisi jadi membengkak nih.
Panjangnya jadi 4,4 meter kurang sedikit, naik 20 cm dari Avanza yang dulu. Wheelbase-nya naik sekitar 9 cm dan lebarnya naik 6 cm. Tingginya pun meski kelihatan lebih pendek, tapi ini masih naik 5 mm kok. Dan ground clearance-nya juga naik 5 mm jadi 205 mm. Nah, kalau dibanding sama Veloz yang baru, Avanza lebih pendek sekitar 8 cm dan lebarnya lebih pendek 2 cm. Sisanya sama sih. Panjang dan lebar Avanza baru ini sedikit lebih pendek dari R3. Kalau dibanding Mobilio emang sedikit kalah panjangnya, tapi lebar, tinggi, dan wheelbase-nya lebih besar semua. Sedangkan kalau dibanding Expander yang baru, well, Expander lebih besar semua ya sisinya. 5. Eksterior berubah drastis. Tampilan luar Avanza ini sama sekali nggak ninggalin jejak Avanza lama nih. Bener-bener sesuatu yang fresh banget. Kita nggak bakal banyak bahas beda desainnya sama Veloz ya, karena cukup jauh bedanya. Dan toh itu ada video sendiri juga kan. Jadi kita fokus ke Avanzanya aja sekarang. Kalau kalian bilang depannya kayak race versi gede gitu, ya nggak salah juga sih. Emang ada miripnya. Grill utamanya kecil nih, ada dualis chrome mungil yang nyambung sampai ke dalam lampunya. Dan lampu utamanya sekarang juga jadi sipit banget gini. Grill radiatornya raksasa banget. Trapezoidal bentuknya, nyambung dari bawah emblem Toyotanya sampai hampir ke paling bawah bumpernya dengan 6 garis horizontalnya itu. Dan housing fog lampnya kayak segitiga kebalik yang ngikutin lekukan bawah bumpernya itu ya. Detail lampu depannya nggak ada DRL-nya, lampu kecilnya LED yang paling dalam, lampu besarnya LED yang dua sisi luar, lampu jauhnya LED juga di sebelahnya yang nyalanya gradual ala-ala mobil Eropa, lampu seinnya LED yang model titik ini, dan ada fog lamp halogen. Sampingnya jadi kelihatan panjang banget ya. Salah satu faktornya garis bodi yang ditarik lurus banget dari lampu depan sampai ke lampu belakang itu lewatin kedua handle pintu body colornya. Begitu juga jendelanya tuh yang dari pilar A sampai ke belakang jadi lebih besar. Dan di belakang masih disambungin panel plastik ke belakang buat kesan lebih continuous gitu. Ada emblem dual VVTi ngumpet di atas fender depannya tuh. Dan spionnya sekarang posisinya jadi di pintu ya, bukan lagi di pilar A supaya visibilitasnya lebih baik. Velgnya varian G 16 inci nih, naik dari velg Avanza dulu yang mungil banget, dual tone dan dengan bahan 195/60R16. Sedangkan varian 13E pakai 15 inci single tone silver gini ya. Belakangnya kelihatan jadi jauh lebih kaku nih dibanding Avanza dulu, terutama karena garis bodi di ujung kiri kanannya itu. Lampunya nggak lagi vertikal dengan reflektor ala-ala ya, sekarang beneran horizontal dan nyambung ke yang bagian dalam pintunya. Spoilernya disambung dengan panel yang bentuknya kayak bumerang gitu, ada antena sirip hiunya, dan reflektornya bertengger rapi horizontal di panel hitam kecil di bawah itu. Knalpotnya ada di bawah mobil ya, di sebelah kanan ngumpet kayak gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang nyambung ke bagian dalam lampunya juga, lampu remnya LED, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya juga LED. Wow, mantap! 6. Interior sangat fungsional. Kalau sebelum ini kalian baru aja ngeliat interiornya Veloz baru, mungkin pas ngeliat interiornya Avanza ini bakal mikir, wah kok jadi lebih sederhana ya? Tapi jangan lupa, dari positioning harga pun Avanza teratas ini emang jauh di bawah Veloz. Dan kabina ini pun bener-bener ngalamin peningkatan drastis kalau dibanding sama generasi sebelumnya. Oke, trik paling niatnya dulu ya, sofa mode. Mode 1, kita bisa majuin dulu jok tengahnya sampai mentok, lepas headrestnya, dan kita bisa rebahin sampai mentok. Tada, bakal rata deh sama dudukan jok belakang. Dan ini kita bisa jadi pakai buat duduk super relax, karena kaki kita bisa nyender ke atas gini. Mantap! Dan mode 2-nya, kita perlu mundurin mentok jok tengahnya, majuin jok depannya sampai mentok, dan lepas headrestnya, dan rebahin sandaran jok paling depan. Tada, bisa bikin jadi ala sofa juga. Dan ini enaknya karena sudut rebah baris kedua bisa ditidurin total, jadi bakal enak bisa dibikin posisi super relax. Mantap! Desain overall interiornya mirip sama race ya, terutama di dashboard sebelah kirinya yang lekukan khas banget itu, dan dengan head unit yang menonjol keluar ala-ala floating gitu. Yang membedakan di sebelah kirinya ada tambahan storage lubang yang keren nih, ada motif-motifnya ketiga dimensian gitu dalamnya. Dan fascia tengah dari kontrol AC dibuat langsung nyambung sama dudukan tuas transmisinya, pakai motif-motif ala karbon yang kayak gini. Gak kayak di Veloz, di Avanza ini gak ada bahan empuk sama sekali. Tapi kayak yang kita bilang di review Expander, sejak kapan sih kita mengekspektasikan ada bahan premium di interior low
MPV. Kombinasi warna hitam dan beige gini juga lebih fungsional dibanding hitam putih di Veloz yang mungkin beberapa nganggap bakal lebih cepat kotor. Sedangkan setirnya model 3 spokes baru yang sekilas kayak di race tapi beda sih ya. Oh, dan sampai varian teratas sayangnya dia nggak dilapis kulit nih setirnya. Desain pintunya juga jadi kelihatan lebih rame. Meski di Avanza ini dibedain ya dari yang di Veloz karena nggak ada pegangan tangannya. Tapi minimal nggak ada jahitan palsu lah di panel coklat sini. Oh, dan di belakangnya tetap ada cetakan ketiga dimensinya itu. Sedangkan yang pintu belakang sedikit lebih sederhana karena nggak ada panel coklat-coklatnya ya. Joknya sama kayak dashboardnya nih, manfaatin kombinasi warna hitam dan coklat biar nggak kelihatan polos-polos banget. Dan sampai varian Avanza paling tinggi pun bahannya kain gini ya. Kayak Toyota biasanya, jok baris keduanya ada headrest di tengah-tengahnya, jadi kelihatan lebih komplit gitu. Sedangkan ini jok yang baris ketiganya. Beberapa detail yang menarik, AC double blowernya sekarang menyatu ke plafon, jadi nggak gendut-gendut banget. Dan dibuatin ventilasi yang lebih fleksibel gini. Ini double blower beneran loh ya, bukan kipas ala kayak di kali aja. Dan knopnya juga posisinya lebih ke belakang sini, biar penumpang baris ketiga atau kedua sama-sama bisa kontrol AC-nya juga. Cup holder penumpang depan juga keren nih, ada persis di depan AC, jadi kita bisa dinginin minuman kita. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam sini? Pintu depannya jadi jauh lebih berat nih dibanding pintunya Avanza dulu, tapi masih sedikit lebih ringan dibanding pintu R3 atau Expander sih. Bukannya termasuk lebar dan meskipun ground clearance naik, tapi buat napak ke dalam sini jadi lebih mudah dibanding di Avanza lama yang emang strukturnya masih campuran leather frame dan monocoque dulu, karena yang sekarang udah full monocoque. Oke lah. Nah, posisi duduk kalau kita buat paling rendah bener-bener beda banget nih sama Avanza yang lama, karena sekarang jadi lebih rendah, lebih berasa ada di dalam mobil dibanding di atas mobil kayak Avanza yang lama. Lebih enak lah buat ngasih feel yang ergonomis buat jalan jauh. Visibilitas juga masih aman kok, apalagi ada kaca tambahan di pilar A gini. Pengaturan jok driver selain slide dan recline bisa juga dinaik turunin secara manual. Yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Headrestnya pengaturannya naik turun aja, tapi enak nih udah maju kali ini headrestnya. Jadi kita bisa sandarin kepala kita sambil nyetir tanpa harus ngedanga. Mantap, headroom juga aman banget ya. Buat sandarin tangan di tengah, di Avanza ada armrest gini, tapi ini plastik ya, keras jadinya. Dan agak jauh ke belakang, jadi nggak bisa kita pakai buat sandarin tangan sambil nyetir juga. Yang di pintu juga keras nih buat sandarin tangannya, nggak ada lapisan apapun. Seatbeltnya juga nggak bisa diatur naik turunnya. Nah, yang keren sih setirnya. Selain tilt, dia sekarang bisa teleskopik juga. Mantap! Lebih gampang buat nyari posisi ergonomis nih. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada padnya ya. Detail di depan, sun visornya yang kanan nggak ada card holdernya dan nggak ada kacanya. Yang ada kaca cuma di sebelah kiri dan itu pun nggak ada covernya lagi. Pegangan tangan plafon depan adanya di kiri aja. Yang di sisi driver nggak ada. Lampu kabin ada dua nih di depan sini, halogen ya. Spion tengahnya day and night manual. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih berat dibanding yang di depan karena ukurannya lebih panjang nih. Jauh lebih panjang dibanding pintu belakang Avanza lah, masih jelas. Dan bukannya juga termasuk lebih lebar. Posisi duduk di tengah sini jelas lebih tinggi ya dibanding di depan. Tapi tingginya nggak lebay kayak di Avanza lah, masih. Oke, ini nih yang unik nih. Jok tengah sini bisa kita geser maju mundur. Tapi coba lihat seberapa jauh maju mundurnya. Luar biasa fleksibel. Ini jelas slider jok paling panjang yang pernah kita temuin di sebuah low MPV. Ini kalau kita geser sampai maju banget, udah hampir nabrak, tapi karena ada cekongan gini di belakang jok depannya, jadi masih ada sisa ruang buat kaki kita. Ini kalau kita geser mundur sampai mentok, jadi luar biasa luas. Kalau dimundurin setengah, jadi segini ruangnya. Ruang buat gerak sepatu kita juga masih aman, meskipun jok depan diturunin mentok ya. Headrest ketiga sisinya adjustable. Sudut rebahan jok ini bisa diubah-ubah ya, dan ini bisa sampai mentok rebahnya sampai full tiduran gini. Oke lah, ruang kepalanya masih aman banget. Buat sandaran tangan di pintu kayak di depan nih keras banget. Uniknya, jok bagian tengah sini bisa kita turunin buat jadi armrest yang empuk gini. Dan karena tengahnya bolong, jadi kayak ngasih kesan semi captain seat gitu. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya cukup gampang soalnya konsol tengahnya nggak terlalu intrusif gini. Lantainya masih ada gundukan di tengahnya ya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih keras dan sedikit lebih tinggi juga dibanding kiri kanannya. Sandarannya juga sedikit lebih keras dan lebih maju, tapi minimal ada headrest adjustable, jadi kepala kita nggak perlu ngedanga. Dan seatbelt di tengah sini udah 3 titik. Oke, detail di tengah sini, pegangan tangannya jadi yang model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya di kiri atau di kanan. Ada satu lampu kabin lagi nih di tengah halogen. Oke, sekarang kita ke paling belakang.
Kalau dari kiri sini kita bisa tinggal tarik tuas ini aja dan nanti joknya bakal langsung terpental one touch tumble gini. Yang kebuka satu jok aja ya kalau dari kiri. Sedangkan kalau dari kanan sama ada one touch tumble juga, tapi yang kebuka langsung 2 jok, yang kanan dan yang tengah. Oke, jok paling belakang sini headrestnya dua-duanya bisa dinaikin. Nah, jarak dudukan jok ini sama lantainya emang cukup jauh ya. Mirip-mirip di Expander sih, tapi nggak sebaik di R3. Ya, sudut paha kita minimal nggak terlalu naik lah kalau duduk di paling belakang sini. Masih cukup enak, cuman emang nggak nopang full panjang paha kita aja. Ruang kepalanya udah sangat mepet nih buat yang tingginya 173 cm kayak kita. Sudut sandaran joknya bisa kita ubah-ubah ya pakai tali di atas ini. Dan ini bagian bawah joknya ikut gerak juga. Dari paling tegak ke segini sampai paling rebahnya segini. Not bad lah buat sebuah low MPV gini. Di pinggir sini ada buat sandarin tangan kita, meski berlubang gede banget sih ya. Yang sebelah kanan juga ada. Nah, ukuran jendelanya sebenarnya lumayan besar, cuman emang bentuknya kayak gini. Ini bikin pas kita nengok keluar itu malah langsung kelihatan pilarnya. Tapi ya nggak terlalu ngasih kesan claustrophobic lah. Ruang kakinya, nah karena slider super fleksibel tadi, ini sisa ruang kaki kita kalau kita geser jok tengahnya sampai super mentok ke depan. Sangat-sangat luas sisanya buat jok baris ketiga. Ini kepake banget nih, misalnya kalau kalian bawa anak kecil umur 5 tahun gitu dan dia harus mepet banget sama orang tuanya yang duduk di depan. Nah, yang di paling belakang itu buat babysitternya duduk dan dia masih dapat tempat yang proper. Ini kalau jok baris keduanya dimundurin sampai mentok, udah kejepit si kakinya. Dan ruang buat gerak sepatu kita nggak luas tapi minimal nggak kejepit. Oh, sayangnya nggak ada pegangan tangan plafon ya di paling belakang sini. 7. Fitur bertambah drastis. Avanza baru ini emang gak sampai kayak Veloz yang fiturnya jadi luar biasa banyak. Tapi dibanding sebelumnya yang bener-bener mobil utilitarian doang, yang ini fiturnya jadi bisa dibilang boleh lah. Oke, pertama inputnya ya. Di head unit ada satu USB port, di bawah AC sini ada satu USB port lagi, di sebelah rem tangan ada power outlet, di belakang ada 2 USB port, dan di baris ketiga ada satu lagi power outlet. Jadi banyak ya. Lanjut, head unitnya varian G, layar sentuh 9 inci, ada tombol kapasitif di samping kanannya, nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto ya sayangnya kayak di Veloz. Lebih standar sih di sini pakai mirroring dari T-Link aja. Sisanya sih bisa play media dari USB, radio, Bluetooth, dan settings yang unik bisa ganti-ganti warna backlight tombol kapasitifnya, plus setting suara yang cukup detail. Instrumen clusternya varian G analog dengan MID LCD TFT full color ya, 4,2 inci jadi nggak segede di Veloz. Ada indikator pintu individual dan ban beloknya. Ada indikator gigi, odometer, trip A, trip B ada di bawah. Di menu utamanya ada jam, layar safety sense, layar warning, konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak berkendara, kecepatan rata-rata dan total waktu berkendara, dan bisa masuk settingsnya nih. Settingsnya lengkap sih kayak di Veloz. Ada buat terang-gelapin displaynya, buat atur tanggal dan jamnya, buat atur apa-apa aja mau ditampilin di display sini, cukup banyak yang bisa diganti, termasuk style jamnya juga bisa. Lanjut, settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya, kayak sekencang apa bunyi front departure alert dan lane departure warning ya. Terus suara lampu seinnya ada 3 pilihan nih, kayak gini, gini, dan gini. Terus buat kenceng kecilin volume blind spot dan rear cross traffic alertnya. Lanjut, bisa set notifikasi pengingat nih kayak tanggal ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Lanjut, settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya. Dan buat mati nyalain blind spot monitoring dan rear cross traffic alert dan redup terangin indikator di spionnya. Settings buat auto lock dan auto unlock terjadi pas kapan dan bunyi kalau kita buka kunci mobilnya mau sekencang apa. Settings swiper, mati nyalain one touch triple turn signal, set welcome lights yang bakal nyalain lampu kabin buat nyambut kita pas kita buka kunci mobilnya, dan pengingat servis. AC-nya kayak terakhir kali ini jadi pakai AC digital, manual tapi ada layarnya aja. Yang kanan buat atur kecepatan kipasnya dan yang kiri suhunya. Kayak sebelumnya juga nggak ada pengaturan arah angin ke kaki, nggak ada defroster kaca depan, dan nggak ada defogger kaca belakang. Double blower ada buat tiap varian. Lanjut lagi, varian G ada passive keyless entry-nya nih. Kuncinya kayak gini, tombolnya kayak cuma satu ya, tapi ini logo Toyotanya sebenarnya dia tombol kok buat kunci mobilnya. Oke, jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle-nya, tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Nah, nanti spionnya ikut kebuka juga. Tentunya ada tombol start stop mesin ya. Buat kunci lagi, klik sekali lagi dan kekunci deh, plus spionnya juga ikut kelipat. Tapi spion ini bisa kita set auto atau manual kelipatnya di tombol sini langsung. Nice! Lampunya masih manual ya, dan wipernya hanya intermittent standar bukan yang variabel. Tapi ini bisa di set di MID buat speed link alias buat bikin kecepatan wipernya jadi ikutin kecepatan mobilnya. Dan bisa otomatis aktifin wiper belakang kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi nyala. Setir sebelah kiri ada tombol buat kontrol audio, tombol buat ngatur MID, tombol Bluetooth teleponi, dan tombol voice command. Sedangkan sebelah kanan cuma buat ngatur trip meter aja.
Sedangkan jendelanya yang auto up down hanya sisi driver aja. Nah, kayak Veloz varian tinggi, Avanza varian tertinggi juga dapat fitur yang disebut T-InTouch. Pada dasarnya sih, ini semacam telemetri yang isinya ada road assistance, support center, e-care maintenance, dan yang paling menarik, geofencing yang ngasih tahu kalau mobil ini keluar dari jarak yang udah kita tentuin, dan Find My Car buat nyari posisi mobil kita. Tapi kita belum tahu cara kerjanya di Avanza ini sih. Tunggu nanti pas udah kita review lengkap aja ya. 8. Safety Active. Nah, ternyata Toyota nggak cuma kenalin fitur safety aktif canggihnya yang disebut Toyota Safety Sense ke race doang. Tapi sekarang Avanza baru pun, Avanza dikasih fitur ini. Cuma varian paling atas sih yang ada nama TSS-nya. Tapi tetaplah canggih banget. Kayak race juga, ini hanya memanfaatkan 2 kamera di balik spion tengah ini atau yang disebut stereo camera. Jadi nggak ada radar tambahan di bumper depannya ya. Pertama, ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor, atau pejalan kaki di depan. Dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan nggak kita injak remnya. Lanjut, ada lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus ngasih feedback puterin setirnya supaya mobilnya nggak jadi keluar lajur. Ada front departure alert yang bakal ngasih peringatan misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan. Dan ada pedal miss operation control yang bakal nahan mobil supaya nggak jalan kalau kita nggak sengaja injak pedal gasnya pas kedeteksi ada objek di depan kita. Dan terakhir, blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah itu. Ini sepaket sama rear cross traffic alert ya, yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas kita lagi mundur. Kayak Veloz juga, sayangnya nggak ada adaptive cruise control kayak di race atau di BRV gitu. Tapi segini aja udah super lengkap kan ya. Lanjut, airbagnya varian tertinggi 15G TSS juga dapat 6 airbag nih. 2 airbag di depan, 2 airbag samping di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sedangkan semua varian lainnya airbagnya 2 ya di depan aja. Remnya, setiap varian rem depannya cakram ventilasi dan belakangnya teromol. Nggak kayak di Veloz yang udah cakram ya, tapi minimal ABS, EBD, dan brake assist udah lengkap di semua varian. Dan bahkan semua varian Avanza juga udah dapat stability control yang kita bisa matiin traction controlnya aja kalau ditekan sebentar, dan kalau ditahan lama bakal matiin stability controlnya. Dan semua varian Avanza juga dapat hill start assist yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas dan mobilnya nggak merosot. Setiap varian G dapat sensor parkir belakang 2 titik sewarna bodi dan ada indikatornya di MID. Sayangnya nggak ada kamera mundur ya sampai varian tertinggi sekalipun. Setiap varian G dapat alarm dan immobilizer, artinya varian E nggak dapat. Dan yang semua varian lagi dapat indikator seatbelt penumpang buat semua 7 penumpang di dalam mobil. Nice! Dan tentunya setiap varian ada APAR atau alat pemadam api ringan dan dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Avanza varian G nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote ini tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan tinggal klik tombol yang panjang sebelah kiri sini. Dan kunci pintunya langsung kebuka semua. Semua kunci pintu lainnya juga ikut kebuka ya. Nah, bagasinya sekilas sih kelihatan cukup besar ya. Tapi kita nggak tahu nih luasan ini atau Avanza yang lama kalau setiap jok lagi dipakai. Bentuk bibirnya termasuk mengotak, cuma menyempit sedikit di atas sini, nggak masalah. Dan ini lebar ya, jadi masukin barang lebar juga bakal gampang. Bibir bagasinya sekarang jadi termasuk cukup tinggi dari tanah, beda ya sama sebelumnya yang rendah. Ini artinya kalau kita masukin barang berat banget kayak galon, bakal lebih sulit buat dibanding ke Avanza yang lama. Dapat net juga nih yang ngebatasin supaya barang gak langsung jatuh pas kita buka pintunya. Lantainya rata ya sama bibir bagasinya. Ini artinya kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal kalian tarik aja. Oke, detail di dalam, di sebelah kiri sini ada lampu halogennya dan ada satu lubang kompartemen gini. Yang sebelah kanan nggak ada apa-apa. Di bawah sini, tada, ada 3 kompartemen kayak gini plus ada tempat dongkrak di sebelah kanannya. Jadi rapi banget ya sekarang. Dan kalau mau turunin ban serep, tinggal buka lingkaran ini dan puter kuncinya. Ban serepnya ada di bawah mobilnya. Nah, karena jok baris ketiga sudut rebahannya bisa kita ubah-ubah, jadi kita bisa set nih. Misalnya, joknya kita tegakin gini, ini artinya kita bisa naruh barang lebih banyak, tapi penumpangnya duduknya jadi nggak enak. Sedangkan kalau kita rebahin gini, ruang bagasinya jadi jauh lebih kecil, tapi minimal penumpangnya bisa duduk rileks. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya, udah nggak lipet ke depan lagi ya. Ini bisa dipisah pakai konfigurasi 50/50. Bukan pakai tali yang di bawah sini, ini buat narik lagi kalau joknya udah jatuh, pakainya yang di atas sini. Nah, kalau udah kebuka, nanti kita bisa masukin barang yang lebih panjang, sekaligus tetap duduk satu penumpang di paling belakang. Kalau dilipat dua-duanya, enaknya lantainya jadi rata nih, nggak ada lagi lubang-lubangan kayak Avanza yang dulu. Jadi kalau mau geser barang, tinggal didorong aja.
Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, baris keduanya unik nih, kita bisa buka tengahnya gini aja. Ini kalau mau masukin barang panjang tapi tipis banget dan tetap bisa duduk 2 penumpang dengan nyaman di kiri kanannya. Ini ada gundukannya sedikit tapi ya. Nah, kalau kita lipat yang sebelah kiri, lantainya jadi rata dan panjang dan tetap bisa duduk 2 penumpang di sebelah kanan. Kalau kita lipat semua, tada! Akhirnya Avanza bisa punya lantai rata gini tanpa kehalangan jok paling belakang. Ada nanjaknya sedikit sih di ujung, tapi bisa banget lah buat dorong barang kalau mau geser barang ke depan. Buat tutup pintunya, disediain handle di sebelah kanan. Dan buat kunci lagi bisa klik tombol kecil yang di sebelah kanan itu ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10 detail-detail lain. Sama kayak sebelum-sebelumnya, Avanza baru ini juga dirakit lokal dan dirakitnya di pabrik Daihatsu alias ADM atau Astra Daihatsu Motor. Ini yang agak beda sama Veloz ya, karena Veloz dirakitnya di pabrik Toyota. Avanza ini sekarang pakai platform TNGA atau Toyota New Global Architecture. Ya sebenarnya lebih tepatnya DNGA sih atau Daihatsu New Global Architecture. Ya DNGA atau TNGA yang ini kan pengembangan bersama ya, kayak Race atau Rocky gitu, jadi sama aja. Lanjut, meskipun tambah panjang, tapi Toyota tetap mempertahankan radius putarnya Avanza ini biar tetap 4,9 meter aja, alias yang paling kecil di kelasnya. Oke lah, gak ada angka rekomendasi bensinnya di balik kap bensinnya, tapi owners manualnya nganjurin oktan minimal round 90 atau lebih. Jadi kayak Pertalite atau Shell reguler masih bisa, tapi lebih tinggi lebih baik lagi. Dan suspensinya, depannya tetap McPherson Strut, sedangkan belakangnya ganti dari 4-link jadi torsion beam. Dan Toyota bilang kali ini lebih ditune buat ke arah kenyamanan. Kita tunggu setelah cobain nanti lah rasanya ya. So gimana menurut kalian soal Toyota Avanza ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel kami kalau video ini. See you next time.